Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam devosi kita pada hari ini. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Berakar Kuat di dalam Kristus. Terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pernah dan sering melihat pohon yang besar dan rindang, bukan? Rahasia kekuatan pohon tersebut tentu bukan terletak pada kuatnya dahan atau lebatnya daun yang ada, tetapi pada akar yang menghujam ke dalam tanah. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat merenungkan dua pokok pikiran penting. Yang pertama, berakar dimulai dari keputusan untuk tetap berada di dalam Kristus. Rasul Paulus menulis dengan tegas, "Kamu telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Frasa telah menerima menunjukkan kepada kita sebuah pengalaman awal, sebuah titik awal dalam perjalanan iman kita di dalam Kristus. Namun ada kata penting lainnya, yaitu frasa tetap, mengarah kepada sebuah proses berkelanjutan, sebuah perjalanan yang harus disertai dengan disiplin sehari-hari. Berakar bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, seperti pohon yang tentu tidak langsung berakar dalam. Kita pun harus dengan sengaja dan aktif tinggal di dalam Kristus. Nah, pertanyaan penting bagi kita, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, untuk dapat berakar kuat di dalam Kristus, kita perlu hidup di dalam doa dan ketergantungan penuh kepadanya. Inilah yang menghubungkan kita seperti akar pada sumber air kepada aliran kekuatan dan hikmat Tuhan. Dengan demikian, berakar adalah keputusan aktif kita untuk tidak menjauh, tetapi untuk terus-menerus menjadikan Kristus sebagai rumah, sebagai tempat kita tinggal, bernafas, dan menggantungkan hidup secara penuh. Pokok pikiran yang kedua, bahwa kehidupan yang berakar di dalam Kristus, ia akan menghasilkan fondasi yang kuat dan akan berbuah manis. Apa bukti bahwa kita sungguh telah berakar di dalam Dia? Dari ayat yang ke-7 menjelaskan kebenaran bahwa yang pertama, kita akan dibangun di atas Dia. Artinya bahwa kita akan menjadi stabil. Nah, hidup ini penuh badai. Namun fondasi yang kokoh yang dibangun di atas Kristus membuat kita tidak mudah roboh, tidak mudah terombang-ambing ketika angin kesulitan, ketika hujan pencobaan datang menerpa. Kita memiliki keteguhan hati karena Kristus. Kemudian yang kedua, kita bertambah teguh dalam iman, di mana setiap orang yang bertumbuh, berakar di dalam Kristus, ia akan mengalami pertumbuhan dalam pemahamannya akan Allah. Iman kita bukanlah iman yang lumpuh, tetapi iman yang terus bertumbuh, makin dalam dan makin mengenal Tuhan.
Kita tidak mudah goyah oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang terdengar indah, terdengar enak untuk didengar, tetapi bisa membawa kita kepada perilaku kehidupan yang salah dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, hati melimpah dengan syukur. Kebenaran ini menjelaskan bahwa hati yang bertumbuh berakar kuat di dalam Kristus, ia akan senantiasa memancarkan sukacita. Inilah buahnya, sebuah pohon yang berakar sehat, yang mendapatkan nutrisi baik dan cukup, maka ia akan menghasilkan buah. Begitu pula hati yang ditopang oleh Kristus akan secara alami melimpah dengan syukur, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Sukacita kita berasal dari Dia, bukan dari apa yang kita alami. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita secara jujur di hadapan-Nya. Di manakah akar kehidupan kita selama ini tertanam? Apakah di dalam kinerja, di dalam popularitas, atau di dalam kekayaan kita? Atau sudahkah kita benar-benar berakar di dalam Kristus? Mari kita berkomitmen untuk bukan hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh tinggal dan berakar di dalam Dia setiap hari, mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam pimpinannya dan pemeliharaannya yang sempurna. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah. Hidup kita senantiasa memancarkan syukur untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.